Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Dalam bahasa Bata dikatakan, "Dibereng Jesus manasida huhut madido, anggo di jol madang terbahen, alaidang songoni di debata, aisaluhud nado terbahen anggo di debata." Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Pada waktu Tuhan Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, seorang pemuda kaya datang berlari mendapatkan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pemuda tersebut juga mengklaim bahwa dia sudah sempurna melakukan hukum Taurat. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, supaya menjual harta yang ia miliki, lalu membagi-bagikannya kepada orang miskin, agar dia memperoleh harta di surga. Mendengar perkataan tersebut, pemuda kaya itu kecewa dan bersedih hati. Lalu ia pergi meninggalkan Tuhan Yesus, sebab ia memiliki banyak harta. Setelah itu, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya akan hal masuk ke dalam kerajaan surga. Di akhir pengajaran tersebut, Yesus mengatakan, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Tentunya pengajaran ini mendamaikan hati para pendengar dan menunjukkan kemahakuasaan Allah yang dapat menolong manusia untuk mengatasi kesulitan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, jika ditanya kepada kita, sudahkah kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan mendapatkan keselamatan akan hidup yang kekal? Pada dasarnya sekuat apapun usaha manusia tidak akan dapat sampai ke dalam kerajaan surga. Keselamatan dapat kita raih hanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan kehidupan kita kepadanya. Dengan mengarahkan kehidupan kita kepadanya, maka kita harus berani untuk meninggalkan zona nyaman di dalam kehidupan ini. Dengan mengarahkan kehidupan kita kepadanya, kita harus lebih taat dan lebih mencintai Tuhan dari segala yang kita miliki di dunia ini. Mengikuti Yesus membutuhkan totalitas di dalam diri kita. Kita tidak akan mampu meraih keselamatan tersebut dengan apa yang kita miliki. Oleh sebab anugerah dan kuasa Allah sajalah kita layak menerima kehidupan yang kekal. Hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan yang mengajarkan kepada kami bahwa keselamatan adalah oleh anugerah-Mu dan bukan atas kekuatan kami. Kami sungguh menyadari Tuhan, kami tidak akan dapat meraih kehidupan yang kekal hanya karena kekuatan dan segala yang kami miliki.
kami dapat meraihnya oleh sebab anugerah-Mu. Ajari kami Tuhan agar kami tetap menjadi umat yang hidup taat kepada-Mu dan lebih mengasihi Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, saat ini kami akan melaksanakan aktivitas kami. Sertai dan pimpin kami agar kami dapat melaksanakannya di dalam tuntunan Roh-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, agar tetap bersuka cita menjalani kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para jemaat-Mu yang sedang di dalam proses pemulihan. Anugerahkanlah kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.